Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam waj'ala lana bi sihhatin wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Imam Ali karramallahu wajhah pernah menyimpulkan beberapa hadis Rasulullah tentang kunci kebahagiaan dunia akhirat. Akhirnya Imam Ali menyebutkan bahwasanya kunci kebahagiaan akhirat itu ada 3. Yang pertama, sallu salatal muwaddi'in. Salatlah kamu seakan-akan kamu salat untuk yang terakhir kalinya. Kemudian yang kedua, janganlah kamu mengharapkan kenikmatan yang dimiliki orang lain. Jika kamu mengharapkan kenikmatan yang dimiliki orang lain, maka hidupmu akan hina. Tapi jika kamu mengharapkan kenikmatan yang tidak dimiliki oleh orang lain, hidupmu akan bahagia. Kemudian yang ketiga, janganlah kamu mengatakan sesuatu atau berbuat sesuatu kepada orang lain yang menyebabkan kamu harus meminta maaf. Jika kamu tidak meminta maaf, maka besok kamu akan dituntut oleh Allah di akhirat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama, sallu salatal muwaddi'in. Salatlah kamu seakan-akan kamu salat untuk yang terakhir kalinya. Kalau kita sudah diperintah oleh Allah untuk seakan-akan salat untuk yang terakhir kalinya, berarti salat kula lan panjenengan sedaya niki kedah napa Bapak Ibu? Kedah napa? Kedah khusyuk. Kedah khusyuk. Lah samangke pertanyaane, khusyuk niku angel napa gampang? Angel nggih? Angel. Khusyuk niku Masya Allah angel. Jangankan sekelas kita, sekelas sahabat Rasulullah SAW sendiri tidak mampu untuk melakukan sholat dengan khusyuk. Ini terbukti di mana Rasulullah SAW pernah mengadakan lomba sholat khusyuk. Siapa yang sholat dengan khusyuk akan diberi hadiah surban. Akhirnya para sahabat ini berlomba untuk sholat khusyuk. Ternyata yang dianggap sholatnya paling khusyuk itu adalah Sayyidina Ali. Akan tetapi Sayyidina Ali juga dianggap belum bisa khusyuk karena di akhir-akhir sholatnya dalam hatinya terbesit suatu kata-kata atau terbesit kalimat, saya nanti dikasih Rasulullah surban yang putih apa yang hijau. Loh, buat sakit khusyuk. Niki Sayyidina Ali yang sudah dianggap oleh Rasulullah sebagai sahabat yang paling khusyuk.
Tapi meskipun begitu, toh akhirnya surban tetap jatuh pada Sayyidina Ali. Lah dados salat khusyuk niku angel. Walaupun angel, tetap kita harus berusaha untuk khusyuk. Tetap berusaha untuk khusyuk. Karena salat khusyuk ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh benar-benar akan merasakan kebahagiaan bagi orang mukmin. Orang mukmin yang bagaimana yang bisa merasakan kebahagiaan itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang mukmin yang mampu melaksanakan sholat dengan khusyuk. Padahal khusyuk niku angel. Coba panjenengan mawon ketika takbiratul ihram mungkin niki tasik konsentrasi. Nggih napa mboten? Allahu akbar. Niki tasik konsentrasi dumateng Allah. Tapi sak marine bar niki seringkali sudah ingat kemana-mana. Nggih napa mboten? Nggih. Terutama eling barang-barang sing ilang. Nah, cek barang-barang ilang waktu sholat itu kan kadang napa eling sedaya. Nggih napa mboten? Nggih. Lagi menandakan bahwasanya sholat kita belum bisa khusyuk. Padahal sholat khusyuk itu juga mampu berpengaruh pada perilaku kita sehari-harinya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan fahsyah, keji dan munkar. Sholat yang bagaimana? Ya sholat yang dilakukan dengan khusyuk. Insya Allah ini bisa berpengaruh pada perilaku kita sehari-harinya. Kalau sementara ada orang yang sholatnya khusyuk, sholatnya rajin, tapi kok maksiatnya rajin, wonten apa mboten niku? Wonten nggih, sholatnya rajin, maksiatnya rajin. Nah, ini menandakan bahwanya sholatnya belum sampai kepada Allah. Sholatnya hanya sekedar menggugurkan suatu kewajiban. Kenapa? Karena sholat khusyuk itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu sholat yang dilakukan dengan mentadabburi atau merenungkan bacaan-bacaan sholat, bacaan-bacaan Al-Quran, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Saged apa mboten? Angel nggih, angel. Tapi walaupun kita tidak mampu khusyuk, tapi tetaplah kita sholat. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Walaupun sholat kita tidak bisa khusyuk, tapi Allah masih mengapresiasi sholat kita. Allah masih memberikan pahala-pahala tentang sholat kita. Seberapa banyak kekhusyuan kita pada waktu sholat itu, Allah masih tetap mengapresiasi. Dan Allah lebih senang sholat kita daripada sholatnya malaikat Jibril. Ini pengakuan Allah piyambak. Pun khawatir ada solusinya. Pokoknya sampean jangan sampai meninggalkan sholat. Ketika Allah selesai menciptakan malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril niki tanglet dumateng Allah. Ya Allah, setelah engkau menciptakan aku, apakah engkau akan membuat makhluk lain yang lebih mulia daripada aku ya Allah? Akhirnya Allah jawab, tidak ya Jibril. Lah, ketika Allah menjawab tidak ya Jibril, di situ spontanitas malaikat Jibril langsung sujud di hadapan Allah yang jumlahnya 2 rakaat, tapi lamanya Masya Allah, lamanya 40.000 tahun. Niki sujudnya sholatnya malaikat Jibril, tapi sholat panjenengan berapa menit Bapak Ibu? Nggih, kali rakaat berapa menit? Paling suwe gansal menit. Nggih napa mboten? Nggih.
Padahal di masjid-masjid lain itu cari sholat tuh yang sekiranya sing cepet, terutama dalam sholat tarawih, boleh sing cepet-cepetan, sing gak cepet gak oleh jamaah. Nah, kita membuatkan ini. Nah, niki malaikat Jibril niki sujud pada Allah itu selama 40.000 tahun 2 rakaat. Selesai sujud kepada Allah, langsung Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ketahuilah bahwasanya engkau adalah makhlukku yang benar-benar sujud kepadaku. Tidak ada makhluk lain yang sujud seperti engkau ya Jibril. Tapi ketahuilah bahwasanya besok di akhir zaman ada sosok manusia yang paling mulia. Manusia itu adalah menjadi kekasihku yang bernama Muhammad. Umatnya kalau sholat itu hanya sebentar. Nggih mboten. Nggih. Kadang-kadang tidak fokus nama mboten. Kemudian penuh dengan dosa. Jadi sholat bulan panjenengan sedaya ini penuh dengan dosa. Makanya dengan sholat insya Allah bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Makanya dosa orang sholat itu diletakkan di mana Bapak Ibu? Di pundak dan di kepala. Sehingga kalau sholat hendaknya pada waktu ruku disunatkan agak lebih lama. Kemudian begitu juga sujud agak lebih lama agar supaya dosa-dosa kita ini berguguran. Jangan sholat seperti sholatnya manuk, jungkit ini. Dari mana bisa gugur? Ya tambah melok terus. Ini nama betul. Ini. Ya. Jadi umat Muhammad itu sholatnya sebentar, tidak fokus, penuh dengan dosa. Tapi ketahuilah ya Jibril, saya lebih menyukai sholatnya umat Muhammad daripada sholatmu. Loh, kok bisa ya Allah? Iya. Karena sholatnya umat Muhammad itu atas perintah saya, sedangkan sholatmu itu sakarmu dewi. Makanya sholat kita itu atas perintah Allah, Bapak Ibu. Walaupun bentuk sholat kita tidak khusyuk, Allah masih mengapresiasi, masih disenangi sholat kita nih. Makanya jangan sampai kita meninggalkan sholat. Yang penting kita harus sholat. Dan niki, walaupun sholat kita hanya sebentar, tidak fokus, penuh dengan dosa, tapi Allah masih lebih menyukai sholat umat Muhammad. Mengapa demikian? Karena orang yang melakukan sholat, menjalankan ibadah sholat, minimal melakukan suatu gerakan yang sifatnya mengagungkan asma Allah dan mensucikan asma Allah. Nggih napa mboten? Nggih. Allahu Akbar. Dan ini mengagungkan asma Allah. Subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la. Ini juga mensucikan asma Allah. Lah makanya di sini Allah lebih suka sholat kita daripada sholatnya malaikat Jibril. Pun yang penting kula panjenengan sedaya jangan sampai meninggalkan sholat. Sing nomor kali, janganlah kamu mengharapkan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Jika kamu mengharapkan kenikmatan yang dimiliki orang lain, maka hidupmu akan hina. Tetapi jika kamu tidak mengharapkan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain, hidupmu akan bahagia. Maksudnya napa niki Bapak Ibu? Maksudnya kula panjenengan sedaya tidak boleh menyimpan yang namanya sifat hasud, iri dan dengki. Lah niki. Nggih. Hasud niku napa? Hasud niku ialah mengharapkan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain agar supaya berpindah kepada diri kita. Lah niki namanya hasud, iri dan dengki. Dan sifat hasud itu bisa terjadi
berawal dari ketidakterimaan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut karena menganggap kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain itu lebih besar. Nah ini. Dan sifat hasud itu bahaya Bapak Ibu. Sungguh bahaya. Kenapa? Karena sifat hasud itu bisa menghilangkan nilai-nilai kebaikan kula panjenengan sedaya. Jadi sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal hasad fa innal hasad ya'kul hasanat kama ya'kulun narul hatab." Jauhilah olehmu sifat hasud. Karena sifat hasud itu bisa menghilangkan nilai-nilai kebaikan kita sebagaimana api memakan kayu bakar. Lah, ini hati-hati. Makanya selama bulan Ramadan, insya Allah sifat-sifat hasud bisa kita redam. Tapi tolong nanti setelah Ramadan jangan dimunculkan lagi. Nggih. Seharusnya begitu karena selama Ramadan sudah kita gembleng, sudah digembleng dalam Ramadan. Sehingga kalau sudah keluar dari Ramadan tolong jangan diulangi lagi. Agar apa? Agar nilai-nilai kebaikan kita di bulan Ramadan ini tidak sirna Bapak Ibu, eman. Karena sifat hasud itu. Dan bahaya yang kedua, sifat hasud itu akan menimbulkan kebencian. Sehingga orang yang memiliki sifat hasud itu sulit memberikan nasihat kepada orang yang dihasuti. Nggih napa mboten? Di waktu yang sama, orang yang hasud ini tidak mau menerima nasihat kepada orang yang dihasuti. Gak gelem memberi nasihat, juga tidak mau memperoleh nasihat. Inilah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, al-hasadu yuziluddin. Hasud itu bisa menghilangkan agama. Makanya hati-hati Bapak Ibu terhadap sifat yang namanya hasud, iri dan dengki. Harus kita jauhi. Terjadinya pembunuhan pertama kali di muka bumi ini dikarenakan adanya sifat hasud yang dilakukan oleh putra Nabiullah Adam alaihissalam, yaitu Qabil terhadap Habil. Itu karena sifat hasud. Karena iri terhadap Habil, karena Habil mendapatkan istri yang cantik, pasangannya pasangan kelahirannya Qabil mendapatkan pasangan Habil yang jelek. Karena syariat Nabiullah Adam alaihissalam pada waktu itu adalah kawin silang. Nah ini Qabil iri Bapak Ibu. Akhirnya setan mencoba untuk mempengaruhi, akhirnya timbullah pembunuhan. Itulah pembunuhan yang pertama kali dilakukan manusia di muka bumi ini. Makanya hati-hati Bapak Ibu terhadap sifat hasud. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, janganlah kalian melakukan atau mengatakan sesuatu kepada orang lain yang menyebabkan kamu meminta maaf. Jika kamu tidak dimaafkan, maka besok kamu akan dituntut oleh Allah di akhirat. Maksudnya apa nih Bapak Ibu? Pululan panjenengan sedaya dikengken ngrekso lesan. Jangan sampai lisan kita itu mengatakan sesuatu kepada orang lain yang menyebabkan orang lain itu tersinggung atau tersakiti. Jika orang lain itu merasa tersinggung atau tersakiti, berarti panjenengan kan dosa, harus minta maaf. Gitu mboten? Kalau panjenengan tidak dimaafkan, maka panjenengan besok dituntut oleh Allah di akhirat. Kalau sudah ada tuntutan, ini alamat bahagia apa mboten? Mboten mau dituntut. Nah niki, makanya kalau panjenengan sedaya
mungkin selama bulan Ramadan niki panjenengan saged ngakso lesan-lesan dari pembicaraan-pembicaraan yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Keluar dari Ramadan, nggih, monggo dilanjutkan agar supaya lesan-lesan kita ini bisa terjaga dari pembicaraan-pembicaraan yang tidak bermanfaat dan tidak berguna. Contohnya nopo? Ghibah. Nopo ghibah niku Bapak Ibu? Ngerasani. Nggih napa mboten? Niki mboten krasa ngrasani niki. Kumpul-kumpul titik. Akhirnya juga ngrasani. Nggih napa mboten? Gak krasa. Kumpul konco telu akhirnya nggih dadi ngrasani. Ketemu konco kok ngrasani koncone siji nih. Ya Allah. Ini enggak terasa. Tapi ghibah ini akan merusak nilai-nilai kebaikan kita. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Dan saya juga mengingatkan para YouTuber. Seringkali panjenengan melihat YouTube yang kontennya tidak sesuai dengan isinya. Nggih mboten? Banyak niku. Dan niki YouTuber yang membuat kecewa para followernya. Ini nanti siap-siaplah di akhirat akan dituntut oleh Allah nantinya. Jangan hanya sekedar akan mendapatkan uang begitu saja. Apa artinya kita mendapatkan uang tapi nanti kita tidak selamat di akhirat? Karena mendapatkan banyak tuntutan dari orang yang pernah dikecewakan. Nah ini berarti kita harus bisa menjaga lisan. Bapak Ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tausiah singkat ini membawa guna dan manfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan ini mungkin mawon ya, insyaallah ini puasa yang terakhir. Setelah kita menjalankan puasa 1 bulan penuh ini, maka hendaklah setelah keluar dari Ramadan kita harus mampu menjaga nilai-nilai Ramadan kita dengan baik, sehingga tujuan daripada puasa Ramadan yaitu la'allakum tattaqun ini bisa kita gapai, sehingga puasa kita menjadi puasa yang baik, puasa yang sempurna, yang mampu menghapus segala macam dosa-dosa kita. Marilah tausiah ini kita tutup bersama dengan doa. Ala hadaniyah wa qulliyati sholihah binyati du'a wal qabul wa bil ijabati wal maqbul wa bi jahi sayyidina rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم إنا نسألك الأمن والأمن والعافية في الأبدان اللهم فرج همنا واستر عيوبنا ووسع أرزاقنا ويسر أمرنا واقض حوائجنا واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد ولك الشكر وإليك المشتكى وأنت المستعان اللهم أعنا على ذكرك وشكرك حسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Demikianlah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.